Baik, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya, pemirsa. Pada kesempatan ini, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara kita mentransfer hasil-hasil rekaman kita ke dalam bentuk teks. Jadi kalau dari rekaman itu dia masih berbentuk file MP3, dan dalam keperluan sehari-hari, dalam misalkan dalam penulisan artikel atau tugas-tugas tesis atau tugas-tugas kuliah, bisa kita lakukan transfer dari recording hasil rekaman kita ke dalam bentuk teks. Dan setelah itu, untuk mempermudah pekerjaan dalam tugas-tugas ini, maka hasil dari transfer itu nanti akan kita edit lagi atau akan kita sempurnakan lagi dari tata bahasa, dari kalimat-kalimat yang digunakan, sehingga mempermudah pekerjaan kita untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Melalui screen recording ini, dan saya kombinasi dengan kamera dari rekaman dari laptop, saya coba untuk menjelaskan teknik-teknik atau trik-trik bagaimana untuk memudahkan pekerjaan kita itu. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah, pertama kita harus menginstal virtual kabel audio ke dalam sistem laptop kita. Nah, kita bisa dapatkan itu di internet. Ini kalau kita mencari, kita ketik virtual audio cable, nanti akan muncul pilihan-pilihannya yang disediakan secara gratis maupun secara berbayar juga ada. Nah, ini nanti akan kita download. Ini contoh-contoh saja. Ini akan kita download, dan selanjutnya setelah kita download akan kita install ke dalam sistem laptop kita. Nah, kebetulan ini sudah saya download dan sudah saya simpan di dalam perangkat saya. Inilah dia. Nah, ini adalah virtual audio cable yang akan kita install ke dalam sistem laptop kita. Pertama kita harus ekstrak dulu dia. Nah, inilah hasil ekstraknya. Nah, kemudian kita akan menginstal satu persatu. Jadi ada dua yang akan kita install, yaitu setup 1 ini dan setup 2. Kalau kita klik, akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Nah, karena di dalam sistem laptop saya sudah terinstall, sehingga dia akan muncul pemberitahuan-pemberitahuan seperti ini. Sudah diinstal dalam komputer, jadi sudah ada pemberitahuan seperti ini. Jadi saya tidak perlu lagi menginstalnya. Bapak Ibu yang belum pernah menginstal, maka nanti pilihannya adalah silakan pilihan lanjut sampai selesai penginstalan. Ini saya tutup saja. Jadi tadi ada dua yang akan kita install. Ada setup pertama dan setup untuk versi Windows 6 sistem 64 ya, X64 2 ini. Nah, setelah ini kita install, setelah ini terinstall, kita lihat di dalam sistem device manager kita kembali. Kita buka dalam sistem device manager. Di bagian atasnya nanti sudah ada muncul virtual kabel audio line 1. Ada 2 terinstall di dalamnya. Nah, kita lihat lagi di sistem speaker ini, di icon speaker di bawah ini. Klik kanan, pilih playback device. Nah, di dalam jendela ini sudah ada 2 sistem audio yang terinstall. Nah, untuk memfungsikan
transfer recording ke bentuk teks yang nanti akan dilakukan harus secara online melalui Google Chrome ya. Nah, di sini kita aktifkan untuk pilih line 1. Kita pilih sebagai set as default device. Setelah itu kita pilih OK. Nah, pada saat ini kita aktifkan, maka suara dari dalam sistem laptop ini tidak akan kita dengar, karena yang ditangkap adalah suara bagian dalam. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya nanti pada saat yang akan kita gunakan di sini nanti adalah dua perangkat audio ini. Pada saat kita mengaktifkan line 1, speaker virtual audio cable line 1, maka tidak akan bisa lagi kita melakukan perekaman yang saat ini saya sedang bicara langsung, dan nanti pada saat saya merubah ke posisi line 1, maka suara saya sudah tidak akan bisa ditangkap lagi oleh recording kamera ini saat ini. Jadi saya belum coba. Nanti pada saat saya coba, maka suara-suara nanti sudah tidak akan didengar lagi, dan yang Bapak Ibu akan saksikan nanti adalah murni dari tangkapan recording di dalam laptop nanti, karena suara akan berubah ke dalam suara virtual. Nah, jadi untuk mengaktifkan itu nanti kita akan pilih line 1 ini, kita pilih sebagai set as default device. Nah, posisi kita harus dalam posisi connect dengan jaringannya. Jaringan kita harus online. Nah, di sini adalah tempat untuk sarana transfer recording. Jadi Google ada menyiapkan media untuk kita gunakan sebagai transfer recording itu. Alamatnya ada mudah-mudahan bisa terbaca di dalam video ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa baca alamatnya di dalam, dan nanti bisa setting sendiri di browsernya. Nah, selanjutnya saya mau mencoba untuk memutar sebuah rekaman yang saya sudah siapkan sebelumnya. Ini adalah Winamp Media Player, pemutar suara, pemutar musik, dan ada hasil rekaman yang saya coba lakukan dalam bentuk file MP3, dan file ini akan saya coba untuk transfer ke dalam bentuk teks. Ini kita tutup jendela device manager, kita tutup ya. Nah, sekarang sudah muncul jendela, dan kita jalan. Untuk menjalankan ini, kita nanti klik tombol model speaker di sini, dan bahasa harus kita ganti ke dalam bahasa Indonesia. Nah, akan cerita semua nih, waktunya juga nggak cukup ya. Yang pertama saya akan cerita masalah perencanaan pengadaan. Karena forumnya perencanaan, saya akan lebih banyak pada kesempatan menjelaskan dalam pengadaan. Lanjut. Adalah yang aktif adalah suara speaker. Dari sini berbicara perencanaan pengadaan barang dan jasa, dari identifikasi yang muncul di sini adalah speaker handphone, dan yang player di sini adalah player dari hasil. Barang apa sih yang diperlukan? Pada saat saya merubah ke line 1, pilih sebagai set as default device, saya langsung tulis saja teman-teman, saya klik di sini, klik kanan, saya tulis set as device, maka nanti suara langsung hilang, dan yang aja nanti adalah suara hasil dari recording Winamp Media Player. Langsung kita saksikan. Ketika mengidentifikasi kebutuhan ini, dan saya kita merubah juga untuk set as perhatikan line 1 ya. Kita harus perhatikan aset yang sudah kita miliki. Nanti di dalam
web Jangan sampai kita web speech mengadakan, administration padahal kita sudah punya sendiri. nanti akan langsung terbaca di sini Sehingga nanti nggak efisien. hasil dari Ya. Harus diperhatikan. audio yang aset yang sudah kita miliki itu sedang berputar di sini. kalau Jadi kita kita tambah lagi kira-kira efektif nggak? idealnya kita membuat dua tampilan. Jangan-jangan Kita tidak efisiensi. mengambil audio dari Ya. Google atau Itu, jadi dari pada saat dia online, kebutuhan tapi itu kita lebih mengambil dari offline perhatikan. supaya Ya, tidak terjadi perebutan adalah terkait jaringan dengan koneksi internet dan penetapan koneksi barang dan sehingga jasanya. memudahkan kerja Barang dari apa yang sistem mau ini. dibeli, kita tetapkan Saya coba beralih dalam sekarang bentuk ke dokumen sistem line 1. penetapan barang dan jasa. Saya tes Tadi sudah jelas tadi Bapak Ibu saksikan perubahan ada yang terjadi. komponen BPP. Perhatikan. Nah, Ya, tolong jadi diperhatikan. pada saat saya klik terkait di sini dengan langsung terjadi perubahan misalnya konstruksi. suara dari Konstruksi ini nggak mudah suara nih line katakannya 1 ini. berubah kembali ke Ya. menangkap suara yang masuk dari. Nah, ini berkali-kali punya pengalaman ya. Oleh sebab itu Pengadaan Bapak Ibu nanti konstruksi bisa ini rata-rata perhatikan pada bisa saat suara dua dan betul kali nanti tender belum gagal. ada Diulang gangguan, lagi. semacam gangguan, maka Ya. masuk ke dalam Yang namanya jendela ini dan penyedia barang menggunakan dan peraturan jasa atau pelaku di dalam usaha jendela itu ini, misalnya ketika dia kembali ikut ke tender benderanya jendela ya pelaku normal. usaha. Baru kemudian Tapi ketika dia kalah klik OK. jadi LSM dia. Jadi memang Begitu kan? hasil nanti dari Nah, dari ini jadi jendela ini harus diperhatikan. Jadi tolong terkait dengan kualifikasinya ini ya, pada saat evaluasi penawarannya Jadi menjadi nanti hal yang penting hasil harus disenangi. rekaman di sini nanti akan Kita punya pengalaman banyak. Direktorat Perlindungan Tanaman. Nah sekarang Pak posisi Kapolda. hilang karena Ini 22 tahun suara betul-betul tidak tidak menangkap gagal suara terus nih. line 1. Ya. Jadi di sini Ini tidak karena ada hasil persoalan keselionnya rekaman apa? seperti yang muncul Karena tadi. gara-gara kita Nah, kualifikasi karena tenaga sekarang ahlinya berubah ke tidak suara di luar ya. Ya. Nah pada Ternyata saat dokumen yang pada saat dilampirkan yang pada sama. saat penyampaian penawaran saya coba kecilkan ini dulu. palsu. Ya. Palsu. Jadi
Nah, pada saat yang sama kita menyiapkan pembuktiannya ketika file Word. melakukan evaluasi penawaran menjadi lebih cermat. Saya File tidak Word ini percaya nih nanti Pak, kalau berfungsi mendengar untuk Pak tempat kita Gunadi bahwa teman-teman mengcopy UKPBJ di daerah ini lebih canggih lagi. mengcopy hasil Lebih rekaman pintar-pintar dari sini. kita. Jadi Gitu Pak. ada Yang juga dari Bali ada nggak? batasan waktu untuk Bali ini UKPBJ-nya ini penuh wilayah transfer ini. Kalau sudah penuh maka tidak akan bisa lagi masuk catatan-catatan, tulisan-tulisan. Jadi sehingga kita kadang harus memilih pause di sini, main di dua jendela. Di sini kita harus pause dulu. Di sini kita harus pilih pause dulu. Baru kemudian di sini kita pilih, kita copy seluruh hasil recording ini ke dalam hasil file yang sudah kita siapkan di sini. Kita copy seperti ini. Nah, kira-kira itu gambaran singkat dari saya. Jadi nanti di dalam hasil recording ini memang masih dalam bentuk kutipan atau suara-suara asli di dalam ini. Oleh sebab itu nanti maka kita masih akan perlu untuk melakukan editing bahasa terhadap hasil-hasil yang kita dapatkan di sini. Jadi masih akan kita koreksi, akan kita perbaiki tata bahasanya, kita sunting dan kita edit. Dan kalau ada bahasa atau kata-kata yang tidak perlu kita yang harus kita sunting, maka wajib untuk kita lakukan penyuntingan sehingga tidak nanti misalkan ada hal-hal yang tidak seharusnya dipublikasikan dalam tulisan dan sudah kita dinyatakan pada saat pertemuan bahwa tidak boleh dipublikasikan dan kita tidak mematuhi itu, maka nanti juga akan berdampak kepada ada sesuatu yang tidak baik ke depannya. Oleh sebab itu maka dalam menyunting, mengedit, kita juga harus jeli, harus melihat tata bahasa yang baik, harus melihat mana yang bisa kita publish dan mana yang tidak boleh kita publish untuk konsumsi publik dan atau konsumsi kalangan terbatas. Maka itu juga harus menjadi perhatian kita semua teman-temannya, sehingga nanti dalam penulisan artikel atau penulisan materi-materi sudah dapat dengan mudah kita laksanakan. Dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan credit point dari hasil penulisan artikel, maka otomatis akan memudahkan dalam pekerjaannya. Jadi mendapatkan dua keuntungan ya, satu dapat poin untuk kenaikan pangkat misalkan, dan yang kedua untuk koin. Jadi ada nilainya, ada harganya. Apabila misalkan hasil tulisan kita bisa dimuat di dalam media-media online atau bisa kita muat ke dalam media-media YouTube misalkan, nah nanti juga akan ada manfaatnya kepada kita semua. Jadi teruslah berbagi ilmu, bagikan pengetahuan, bukan untuk kita sendiri saja pengetahuan itu, karena dengan berbagi maka kita akan semakin bertambah. Paling tidak misalkan bertambah teman, bertambah kenalan, bertambah banyaklah manfaat yang kita dapatkan dengan berbagi ilmu ya. Jadi untuk itu saya berharap silakan ikuti saya di YouTube dan saksikan tutorial selanjutnya. Masih ada hal-hal yang saya ingin untuk sharing dan seterusnya. Misalkan bagaimana kita ke depan, yang akan saya tayangkan adalah bagaimana kita tentang sebuah bisnis, sebuah usaha. Saya ingin membagikan ilmu itu kepada Bapak Ibu, teman-teman, dan kita semua. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tetap semangat, tetap berjuang. Demikian, terima kasih.